Mei di mereview buku. Sekarang buku-buku apa saja nih ya di episode kali ini yang bakal mereview atau sharingin kalian. Ini dia buku-bukunya. Oke, kita langsung aja yuk mulai review bukunya. Yang pertama ada buku KKN Desa Penari. Nah, kalian pasti udah nggak asing banget ya sama KKN Desa Penari karena ini udah difilmin dan viral banget filmnya. Waktu awal-awal mau tayang aja, ini langsung kehabisan tiket terus ya kan di banyak bioskop gitu. Karena ini sempat tertunda yang harusnya tayang di tahun 2020 karena waktu itu ada corona ya, virus COVID-19, jadi sempat tertunda sampai 2 tahunan ya, berarti baru tayang di 2022, betul banget ya. Jadi ini akhirnya booming banget sampai ditonton kurang lebih 9 jutaan kalau nggak salah, dan ditayangkan di box office luar negeri ya. Tapi karena meskipun filmnya udah ditayangin atau udah kalian saksi ini, kalian juga masih bisa kok untuk menikmati versi novelnya karena dan buat teman-teman yang emang lebih suka nonton film juga bisa banget, enak ya, maksudnya belum suka baca tapi bisa banget cobain Desa Penari ini karena ini juga bahasanya nggak terlalu susah gitu loh, diksinya masih yang menurut Mei biasa kalian temuin atau biasa kalian gunain sehari-hari gitu, jadi enak dan bisa kalian pahami dengan cepat gitu. Itu buat KKN Desa Penari. Jadi untuk novel selanjutnya adalah novel Lir Imamku. Penulisnya adalah Kak Meliana Dian Isfandiari. Dan ceritanya ini memang kisah romance religi gitu ya. Tapi buat kalian yang memang kurang suka kisah religi atau belum suka, masih pengennya atau sukanya romance yang biasa atau yang pada umumnya, ini bisa kalian cobain karena ini juga bisa dibilang kisah spiritualnya itu masih yang ringan atau masih buat kita semua belajar gitu loh, masih di proses belajar karena tokoh utamanya adalah si Alisa, gadis SMA yang dipasangkan atau di tokoh utama cowoknya adalah si Haris, seorang dokter atau dia itu apa ya, dewasa gitu loh maksudnya, gimana sih, ngomongnya juga tamat. Jadi si Alisa ini karena gadis SMA ya, kalian cukup tahu lah ya karakter anak-anak SMA seperti apa gitu, dipasangkan dengan orang yang lebih dewasa atau berbeda jauh terpaut umurnya, usianya kan. Jadi karakternya jelas berbeda juga karena usia. Kedua juga karena si Alisa ini adalah sosok gadis yang suka dengan Korea gitu. Jadi dia suka K-pop banget gitu teman-teman ya, seperti gadis pada umumnya kebanyakan sekarang. Nah, si Alisa itu salah satunya, dan si Haris itu nggak tahu Korea-Koreaan gitu loh. Jadi dia tuh tipe yang cuek, serius, terus dia tipe yang yaitu religi banget gitu loh. Terus tapi religi bangetnya tuh bukan yang tipe yang nuntut yang harus ini harus itu, enggak, tapi dia keren lah dengan caranya. Kalian bisa ngikutin si Haris ini cocok buat kalian ikutin ceritanya si Alisa sama Haris ini. Banyak ilmu yang bisa kalian dapetin di cerita ini. Terus juga ada sedikit teka-teki yang dimasukin dalam cerita mereka. Apa kisahnya, kalian ikutin atau baca langsung aja cerita Lir Imamku. Sekarang lanjut di review selanjutnya, yaitu ada novel Malik dan Elsa. Nah, ini langsung mereview aja. Jadi satu gini ya, yang pertama terkait penulisnya Boy Chandra namanya. Mungkin udah nggak asing ya di telinga kalian. Alhamdulillah gue pribadi bisa dapet tanda tangannya. Ini bukan pas pre-order sih belinya, tapi ini dapat tanda tangan karena ikut meet and greet beliau di Gramedia Tegal, dan alhamdulillah bisa minta tanda tangannya, dan alhamdulillah dikasih langsung nama Mei-nya. Nah, cerita Malik Elsa ini menceritakan tentang hubungan antara Malik dan Elsa. Awalnya mereka adalah mahasiswa baru di suatu kampus dan mereka bertemu di satu kelas. Si Malik ini ingin berkenalan dengan si Elsa, dan awal perkenalannya adalah ya hal yang seperti biasa pada umumnya, bukan yang tabrakan lah atau yang nemu dompetnya dan sebagainya, tapi di kelas aja biasa, dia iseng kayak gitu, terus ya itu kenalan sampai akhirnya mereka sering berkomunikasi, sering berinteraksi bareng gitu. Jadi akhirnya ya terjalin hubungan yang bagus, tapi tidak
menjadikan mereka suatu pasangan gitu. Makanya kalian ikuti aja ceritanya, ini ceritanya ringan banget menurut gue pribadi, enak banget buat bacanya, bisa sambil kalian makan cemilan, bisa sambil kalian naik bis atau kendaraan lain ketika pulang kerja, pulang sekolah gitu. Ini enak banget dibaca. Dan ini versi yang kedua atau lanjutannya. Ini masih bahas mereka, hubungan mereka, perjalanan kuliah mereka gitu ya. Dan di sini itu lebih jelas gitu hubungan mereka apa dan kisah mereka seperti apa kelanjutannya gitu. Jadi si Malik itu adalah sosok yang pekerja keras gitu. Dia adalah seorang pekerja keras. Dia itu dari keluarga yang kurang mampu dan dia ikut bekerja di pasar gitu. Intinya dia ikut bantu-bantu di pasar. Dan di sini Elsa adalah sosok yang sederhana, bisa dibilang dia cukup mampu. Dia di sini digambarkan bukan perempuan yang banyak atau berlimpah harta, tapi dia bisa dibilang dari keluarga berada lah seperti itu, tapi dia masih tetap mau berteman atau berhubungan baik dengan Malik karena dia menilai Malik adalah sosok yang punya karisma begitu menurut Elsa. Jadi dia makanya masih tetap memilih bertahan atau tetap menjalin hubungan dengan si Malik itu. Dan di dalam di dalam buku yang kedua ini cerita mereka lebih digambarkan secara jelas atau detail hubungan mereka seperti apa, konflik yang terjadi di antara mereka bagaimana gitu. Di Malik Elsa 2 itu cerita mereka lebih seru menurut Mei. Jadi untuk baca cerita yang pertama sebenarnya itu juga udah bisa dibilang selesai, maksudnya nggak gantung ceritanya, tapi supaya kalian lebih tahu kelanjutannya Malik sama Elsa tuh bakal kayak gimana sih gitu kan, kalian bisa banget lanjut di novel yang kedua karena ini lebih menjawab pertanyaan di kepala kalian gitu. Jadi selamat menikmati cerita Malik dan Elsa ya. Oh iya, dari novel-novel yang udah Mei review ini semuanya udah difilmin atau ada filmnya ya teman-teman. Kalian bisa cari info lebih lanjut juga di internet dan sebagainya. Dan jangan lupa juga buat baca cerita mereka. Buat teman-teman yang belum suka baca, semoga setelah ini bisa tertarik dengan membaca karena membaca itu seru, membaca itu lebih menarik. Tapi intinya dari 4 ini kalian juga masih bisa banget buat kalian nikmatin ceritanya lewat novel atau dalam arti bentuk cetak. Bye.